Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Roh Kudus dan Kealahan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Sejak masa kekekalan, Allah Roh Kudus itu hidup dalam kealahan sebagai anggota yang ketiga. Bapa, Anak, dan Roh ada dengan sendirinya setara satu sama lain. Walaupun masing-masing setara, namun ada pembagian tugas dalam Tritunggal itu. Kebenaran mengenai Allah Roh Kudus dapat dipahami dengan jelas dalam kehidupan Yesus. Ketika Roh turun kepada umat percaya, Ia datang sebagai Roh Kudus. Ia tidak datang dengan kehendaknya sendiri, membawa kuasanya. Kegiatannya dalam sejarah bertumpu pada misi keselamatan yang dibawa Kristus. Roh Kudus terlibat secara aktif dalam peristiwa kelahiran Kristus. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 35. Mengukuhkan tugas pelayanannya kepada orang banyak pada waktu pembaptisannya. Matius 3 ayat 16 dan 17. Dan membawa manfaat korban perdamaian Kristus saat kebangkitan untuk manusia. Roma 8 ayat 11. Di dalam kealahan, Roh tampaknya melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan. Ketika Allah Bapa memberikan anaknya kepada dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, Allah anak itu sedang dikandung Maria dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Roh Kudus datang untuk menyelesaikan rencana itu dan mewujudkannya. Keterlibatan yang erat dari Roh Kudus dalam penciptaan nyata dalam kehadirannya pada waktu penciptaan seperti kita baca pada ayat inti di atas. Asal-usul dan pemeliharaan hidup bergantung pada pelaksanaan tugasnya. Jika ia meninggalkannya berarti maut. Alkitab berkata, jika Allah menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Kita dapat melihat refleksi pekerjaan kreatif yang dilakukan Roh dalam tugas pengolahan kembali masing-masing orang yang terbuka bagi Allah. Jelas Allah melaksanakan pekerjaan di dalam individu-individu melalui Roh penciptaan. Oleh karena itu, di dalam penjelmaan, penciptaan dan penciptaan kembali, Roh muncul untuk menuntaskan tujuan Allah. Kita bersyukur sebab peranan penting dari Roh Allah dalam kehidupan kita. Kiranya kita mau senantiasa bergantung kepada Roh Allah dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati.